Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk, khususnya yang kejadian yang saling bebas seperti itu. Nah, yang ini ya. Oke, jadi kejadian majemuk itu ada banyak, ada yang saling lepas dan tidak saling lepas, ada saling bebas, ada juga nanti yang bersyarat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas itu biasanya kata penghubungnya pakai kata atau. Nih. Nah, kalau misalkan yang saling bebas pakai kata dan. Nah, kalau bersyarat itu nanti beda lagi gitu. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, dua kejadian dikatakan saling bebas apabila munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang kejadian kedua seperti itu. Jadi, mau apapun kejadian pertama hasilnya, tapi nggak mempengaruhi peluang kejadian yang kedua seperti itu. Nah, peluang kejadian A dan B ditulis peluang A iris B. Ini irisan ya. Irisan itu kalau dalam kalimat bisa juga dikatakan dengan kata dan. Peluang A iris B sama dengan peluang A dan B. Untuk A dan B saling bebas dirumuskan sebagai berikut. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B gitu. Kalau dia saling bebas maka pakai rumus yang ini nih. Nah, ini rumusnya nih. Nah, ini rumusnya. Di rumus ini kita butuh, yang pertama kita butuh peluang A, selanjutnya kita butuh peluang B. Hasilnya nanti tinggal dikalikan aja. Oke, ke contoh pertama, sebuah percobaan melempar koin dan sebuah dadu bersamaan. Tentukan peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu kelipatan 2. Kita lihat di sini ternyata pakai kata hubung nih. Pakai kata dan. Oke, kata dan berarti kita curiga bahwa dia ada kejadian yang saling bebas. Kita lihat kalau ada kata dan atau kata penghubung berarti ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah munculnya gambar pada koin. Yang kedua adalah muncul mata dadu kelipatan 2, seperti itu. Berarti ini sebagai kejadian A, yang ini sebagai kejadian B, seperti itu. Kejadian A sama kejadian B dihubungkan dengan kata hubung dan. Nah, kalau dan biasanya ke kejadian saling bebas. Nih, yang ini nih. Ini peluang kejadian A dan B nih. Dan, ada kata dan di sana, seperti itu. Nah, saling bebas yang kayak gimana? Kejadian pertama nggak ada pengaruhnya sama kejadian kedua. Coba kita lihat contoh yang satu. Kejadian pertama muncul gambar pada koin punya pengaruh nggak ke munculnya mata dadu kelipatan 2? Enggak ya. Kenapa? Karena yang pertama ini bendanya koin. Mau apapun hasilnya, entah itu gambar atau angka, dia nggak punya pengaruh ke hasil peluang yang dadunya gitu. Karena memang bendanya pun berbeda. Satu koin, satu dadu, seperti itu. Maka ini termasuk ke kejadian yang saling bebas. Oke, kita runut dulu dari awal. A adalah munculnya gambar pada koin. Oke, berarti NA ini kan kejadian saling bebas ya. Kalau kejadian saling bebas kan rumusnya ini nih, peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi sebenarnya kita nyari peluang A atau kejadian pertama sama peluang B atau kejadian kedua. Nah, peluang A kita kalau mau cari peluang itu NA per NS. NA-nya kita cari. Muncul gambar pada koin. Kalau koin itu sisi gambarnya ada berapa? 1 ya. Nah, maka NA-nya cuma 1, seperti itu. Nah, sekarang NS-nya. NS satu koin, seluruh kemungkinan satu koin 2 ya. NS yang cuma 2 yaitu angka atau gambar. Seperti itu. Nah, kita bisa dapat peluang ini. Peluang A sama dengan NA per NS. Nah, mudah sekali. NA-nya 1, NS-nya 2. Nah, 1 per 2 itu kejadian A atau kejadian pertama. Nah, sekarang kita coba cari kejadian kedua atau kejadian B. Muncul mata dadu kelipatan 2. Yang kelipatan 2 ada berapa aja sih? 2 ya. Terus 4, 6. Oke, di dadu cuma 2, 4, 6. Berarti NB-nya ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Yaitu 2, 4, 6. 3 NB-nya. NS-nya? Kalau satu dadu, NS-nya berapa sih? 6 ya. Karena angkanya dari 1 sampai 6 kalau dadu. Berarti peluang kejadian B sama dengan NB per NS.
NB-nya berapa? 3, NS-nya 6. 3 per 6. Pak, boleh sederhanain nggak? Boleh. 1/2. Nah, peluang kita punya peluang A, kita punya peluang B, kita tinggal masukin aja nilainya. Peluang kejadian A itu 1/2, ini yang ini ya. Peluang kejadian B 1/2 juga, tinggal dikaliin aja. 1/2 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/4, seperti itu. Nah, itu adalah kejadian yang saling bebas. Tahu dari mana? Yang pertama dia pakai kata penghubung dan. Nih kata dan. Terus ada dua kejadian A sama kejadian B, dan kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka dia masuk ke kejadian yang saling bebas. Ada alternatif penyelesaian. Caranya gini, kalau tadi kan kita pisahin ya, kejadian A sama kejadian B, dia jadi dua kejadian yang berbeda. Nah, sekarang coba kita gabung, misalkan ada kejadian namanya kejadian K, yaitu muncul gambar pada koin, gitu ya. Dan mata dadu kelipatan 2 pada dadu. Nah, seperti itu. Nah, kejadiannya kita gabungin nih jadi satu kejadian namanya kejadian K, muncul gambar pada koin dan mata dadu kelipatan 2. Ini kalau di list sama kalian, koin muncul gambar berarti G gambar. Dadu kelipatan 2 berarti angka 2 yang pertama. Nah, jadi kejadian K yang pertama adalah gambar terus angka 2. Oke, gambar dari koin, 2-nya dari dadu. Nah, kejadian K yang lain adalah muncul gambar pada koin, lalu muncul angka 4 pada dadu. Kejadian yang lainnya adalah gambar lalu angka 6, seperti itu. Nah, kalau kita mau cari peluang K, berarti kan NK-nya kita cari dulu. NK-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 NK-nya. NS-nya sekarang. NS, belajar NS, coba ya. Kita mau cari NS nih. NS 1 koin sama dengan 2. Karena kemungkinannya cuma angka atau gambar gitu kan. Nah, kalau 2 koin 4. Nah, 4 ini dapatnya dari 2 pangkat 2. 2 pangkatnya ini sebagai banyaknya benda. Dalam kasus ini adalah koinnya ada 2. Nah, 2 ini dapatnya dari mana? 2 adalah bendanya koin cuma 2 kemungkinan sehingga jadi 2. Kalau 3 koin itu 8 itu dapat dari 2 pangkat 3, seperti itu. Nah, 3-nya pangkatnya dapat dari mana? Ini dari banyaknya benda 3, seperti itu. Nah, 2-nya dapat dari mana? Kan bendanya koin, kemungkinannya cuma 2, seperti itu. Tuh kalau koin. Kalau dadu, 1 dadu 6 ya. Nah, 1 dadu itu 6 karena kemungkinan yang muncul adalah angka 1 sampai 6. Kalau 2 dadu 36. Dapat dari mana 36? Dari 6 pangkat 2, seperti itu. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena pangkatnya itu sebagai banyaknya benda adalah 2. Nah, 6-nya itu dapat dari mana? Dadunya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, kalau 3 dadu berapa kalau 3 dadu? Bagus, kalau 3 dadu 6 pangkat 3, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut nih NS. NS-nya untuk yang ini adalah 1 koin dan 1 dadu. NS 1 koin dan 1 dadu. 1 koin NS-nya berapa? 2. 1 dadu NS-nya berapa? 6. Berarti NS-nya 12, 6 kali 2. Nah, peluang kejadian K sama dengan NK per NS. NK-nya berapa? 3, NS-nya 12. 3 per 12, 1 per 4, seperti itu. Nah, kalian boleh pakai cara yang pertama, yang ini, atau cara yang kedua, yang ini. Nah, kapan kalian pakai cara yang pertama, kapan kalian pakai cara yang kedua? Kalian bisa pakai cara yang kedua, ini kan cara kedua lebih gampang nih. Kalian bisa pakai cara kedua kalau kejadian K-nya bisa di-list sama kalian. Nah, contohnya ini kan di-list cuma 3 doang kan ya. Karena bendanya dikit, karena bendanya 1 koin sama 1 dadu doang. Tapi kalau bendanya rada banyak, kalian ngelistnya mungkin agak ribet. Sehingga kejadiannya harus dipisah. Nggak bisa jadi satu kejadian K seperti ini, tapi harus jadi kejadian A sama kejadian B, seperti itu. Oke, kalau misalkan bisa di dalam satu kejadian boleh nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa atau sulit atau takut salah, maka pakai yang dipecah, kejadian A sama kejadian B. Lihat aja kata hubungnya apa, dan. Berarti kalau dan hasil akhirnya dikali.
Gitu. Contoh yang kedua, dua dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4. Oke. Kita lihat di sini ada kata dan. Terus ada dua kejadian. Mata dadu pertama 2, mata dadu yang kedua 4. Ini jadi kejadian A, yang ini jadi kejadian B. Kejadian A, mata dadu angka 2 pada dadu pertama. Oke, NA-nya berarti berapa? Angka 2 itu di dadu ada berapa? Cuma 1 ya. Nah, seperti itu. NS-nya, NS 1 dadu berarti 6. Berarti peluang A sama dengan NA per NS. NA per NS 1 per 6. Seperti itu. Yang B sekarang, mata dadu 4 dari dadu kedua. Oke, NB-nya sama dengan mata dadu 4. Ada berapa sih di dadu? Cuma 1 ya. Terus NS-nya 1 dadu berapa? 6. Peluang B sama dengan NB per NS 1 per 6. Nah, peluang A sama peluang B-nya udah dapet. Karena ini kejadian saling bebas, kita pakai rumus yang ini. Peluang A-nya 1 per 6. Peluang B-nya 1 per 6 juga. 1 per 6 sama 1 per 6, 1 per 36. Seperti itu. Ini bisa pakai cara langsung ya, kayak tadi ya. Alternatifnya dijadiin 1, nanti NK-nya itu 1. NK-nya itu muncul dadu angka 2 sama angka 424, cuma 1. NK-nya 1. NS-nya karena dijadiin 1, maka dadunya jadi 2, kan gitu kan ya. Kalau jadiin 2 kan cuma 1-1, tapi kalau dijadiin 1, dadunya langsung hitung 2, berarti 36. Maka peluang kejadian K ini 6 ya, 36. NK per NS. NK-nya 1, NS-nya 36. Nah, dapatlah 1 per 36. Gitu. Satu desa memiliki 1 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil ambulans untuk keadaan darurat. Nah, peluang mobil damkar siap untuk digunakan pada saat diperlukan adalah 0,98 dan peluang mobil ambulans siap pada saat dipanggil adalah 0,92. Dalam keadaan kecelakaan karena kebakaran gedung, hitung peluang mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap digunakan. Ini ada kata dan, berarti dia kejadiannya kejadian saling bebas ya. Mungkin ya kejadian saling bebas, mungkin ya. Nah, peluang mobil kebakaran itu pemadam kebakaran siap itu sebagai peluang A, ambulans siap itu sebagai peluang B, seperti itu. Selanjutnya, kita kalau misalkan kejadiannya saling bebas, maka peluangnya harus dicari peluang A sama peluang B, seperti itu. Peluang A, kejadian pemadam kebakaran siap. Ternyata udah ketahuan di soal nih 0,98, nggak perlu lagi cari NA sama NS-nya. Kenapa? Karena di sini udah kata-kata peluang, berarti udah ketahuan peluangnya segitu. Nah, peluangnya 0,92. Kita tinggal masukin aja nilainya. 0,98 dikali 0,92. Nah, 0,98 dikali 0,92 adalah 0,9016. Seperti itu. Oke, contoh yang keempat, dalam satu kotak terdapat 4 balon merah dan 3 balon putih. Sedangkan kotak kedua terdapat 7 balon merah dan 2 balon hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Peluang terambilnya balon merah dari kotak 1 dan, ada kata dan lagi di sini. Balon hitam dari kotak 2 adalah titik-titik. Oke, kita ilustrasikan aja. Ini kotak 1. Kotak 1 isinya 4 balon merah dan 3 balon putih. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua 7 merah dan 2 hitam. Yang ditanya adalah peluang terambilnya balon merah dari kotak 1. Yang ini. Dan balon hitam dari kotak 2. Dari masing-masing kotak diambil 1 ya. Ini sebagai kejadian A, yang ini sebagai kejadian B. Kejadian A, kita runut dulu. Kejadian A adalah
terambilnya balon merah dari kotak 1. Dilihat di kotak satunya ternyata balon merahnya ada 4, berarti Na-nya 4. Nah, NS-nya seluruh kemungkinannya ada berapa? 7 ya, karena total balonnya adalah 7. Sehingga Na per NS-nya peluang A sama dengan Na per NS sama dengan 4/7. Peluang A-nya 4/7. Sekarang peluang B-nya. Terambil balon hitam dari kotak 2. Oke, NB sama dengan berapa balon hitamnya? Cuma 2 ya. Terus NS-nya seluruh balonnya ada berapa? Ada 9. Maka peluang B-nya sama dengan 2/9. Nah, karena dia kejadiannya saling bebas, emang dia saling bebas. Ini kita lihat peluang kejadian A itu kan ngambil dari kotak 1, itu nggak ada pengaruhnya sama peluang kejadian B ngambil balon dari kotak 2 seperti itu nggak ada pengaruhnya. Sehingga dia masuk ke kejadian saling bebas. Maka penyelesaiannya adalah peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A-nya 4/7. Peluang B-nya 2/9. 4 kali 2, 8. 7 kali 9, bagus, 63. 8/63. Selesai, seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan dapat soal seperti ini, maka lihat kata hubungnya. Kalau misalkan kejadian lebih dari 1, lihat kata hubungnya dan. Kalau pakai dan, maka mungkin dia kejadian saling bebas.